Wahai engkau orang-orang yang dicerca oleh orang-orang di sekeliling, yang ditinggalkan oleh dunia, karena engkau menyisihi orang-orang yang dalam bermaksiat, maka bersabarlah, berbahagialah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Sahabat fastabiqul khairat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan juga kaum muslimin muslimat dimanapun antum antuna berada, semoga senantiasa dalam limpahan rahmat Allah, dalam rezeki yang berlimpah, dalam badan yang sehat, dan negeri yang aman, insyaallah ta'ala. Hari ini adalah hari Jumat, penghulu hari dalam setiap pekan. Kita akan berbicara tentang hal-hal yang dapat membatalkan kesempurnaan sholat Jumat, hal-hal yang dapat membatalkan dan menghapus pahala sholat Jumat. Kurang lebih 10 hal yang dapat kami rangkum saat ini, yaitu hal-hal yang dapat merusak ibadah sholat Jumat kita. Yang pertama, berbicara saat khutbah Jumat. Ini adalah hal yang dilarang oleh agama kita, dan Rasulullah SAW bersabda, "Man takaballah ma yaumal jum'ah wali imamu yaktub fahuwa kamasali himari yahmilu asfara wallazi yaqulu lahu ansitu laisa lahu jum'ah." Yang artinya, barang siapa yang berbicara di hari Jumat ketika imam sedang khutbah, maka dia seperti keledai yang menggendong bawaannya. Sementara orang yang mengatakan diam, tidak ada Jumat baginya. Hadis riwayat Ahmad. Ini adalah hal yang dilarang oleh Rasulullah SAW, yang tidak disukai oleh Rasulullah SAW, berbicara di saat khutbah Jumat berlangsung. Dan dilarangnya kita berkata atau melarang sahabat yang sedang berbicara seperti suara atau suara yang lainnya, atau perkataan diam. Ini juga dapat menghapus pahala sholat Jumat. Dan hadis ini didhaifkan oleh Al-Arnaud. Yang kedua, tidak menyibukkan diri dari hal-hal yang mengganggunya dari mendengar khutbah Jumat. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa berwudu dari rumah, memperbagus wudunya, kemudian mendatangi sholat Jumat, lalu dia mendengarkan khutbah dan diam, maka dia akan diampuni dosa-dosanya dari Jumat ini ke Jumat yang berikutnya ditambah 3 hari. Dan barang siapa yang bermain kerikil, sungguh ia telah berbuat sia-sia. Hadis riwayat Muslim. Kaum muslimin, sahabat fastabiqul khairat, berwudu di hari Jumat dan di salat-salat yang lain disunnahkan berwudu dimulai dari rumah, kemudian bergegas untuk menuju masjid, lalu duduk mendengarkan khutbah dan diam, tidak bercerita atau perbuatan yang sia-sia. Dan perbuatan yang sia-sia yang dimaksud dalam hadis ini adalah bermain kerikil. Bermain kerikil diibaratkan oleh para ulama untuk saat sekarang ini adalah berzikir dengan menggunakan tasbih. Dan ini adalah dilarang oleh Rasulullah SAW dan termasuk hal yang berbuat sia-sia. Dan hal yang sia-sia berikutnya adalah sibuk untuk memutar atau mendorong-dorong kotak infak di hari Jumat, karena sebagian masjid ketika imam berkhutbah kotak infak mulai diedarkan. Yang sebagusnya dan yang sebaiknya, yang lebih selamat adalah sebelum khatib naik mimbarnya untuk berkhutbah, maka disegerakan untuk menjalankan kotak infak, bukan ketika khatib sedang berkhutbah, agar kaum muslimin dapat keutamaan dan sempurnanya dalam pahala sholat Jumat. Yang ketiga, tidak berjual beli saat azan Jumat berkumandang.
Jumhur ulama mengatakan jual beli saat azan berkumandang adalah haram. Dalilnya adalah Quran surat Al-Jum'ah ayat 9. Ini jual beli juga terkadang dilakukan oleh kaum muslimin di dalam masjid dengan cara menggunakan aplikasi HP. Mereka berjual beli di dalam masjid termasuk di area masjid, dan ini adalah hal yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, bekerja saat salat Jumat. Terkadang kita terlalaikan oleh pekerjaan kita sementara waktu Jumat mulai masuk. Bahkan terkadang ketika salat Jumat kita masih terus melakukan pekerjaan kita, baik pekerjaan yang kasar atau di kantor ataupun di pasar dan semacamnya. Terkadang kita terlalaikan oleh dunia, dan bekerja juga adalah jual beli di dalam Islam dan terancam dengan Quran surat Al-Jum'ah tadi. Jual beli adalah haram, dan bekerja yang melalaikan kita dari salat Jumat juga sesuatu yang dilarang dalam agama Islam. Dan segeralah kita mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang kelima yaitu terlambat datang salat Jumat. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, apabila hari Jumat telah tiba, akan ada malaikat yang menyeru di setiap pintu-pintu masjid. Mereka mencatat siapa orang yang datang pertama dan seterusnya, sampai imam telah naik ke mimbarnya untuk berkhutbah, dan para malaikat pun menutup catatannya. Lalu mereka ikut mendengarkan khutbah. Hadis riwayat Bukhari nomor 3211. Kaum muslimin, sudah saatnya kita untuk bersegera mendatangi Jumat, karena besarnya pahala bagi orang yang bersegera mendatangi Jumat dan berada di saf yang lebih awal. Yang keenam, hal yang dilarang adalah melangkahi pundak orang yang duduk berdekatan. Dan kita acap kali ketika kita tergesa-gesa dan di akhir-akhir dan di penghujung waktu Jumat masuk, kita baru berangkat dari rumah ke masjid. Lalu kita berusaha untuk maju ke depan karena melihat tempat yang kosong. Lalu kita maju ke depan tanpa kita pedulikan kita telah melangkah pundak saudara kita. Dan hal ini adalah hal yang dilarang oleh Rasulullah SAW dan tidak disukai. Dan ini adalah hal yang dapat merusak amal ibadah dan kesempurnaan salat Jumat. Dan Rasulullah SAW pernah menegur orang yang melangkahi pundak saudaranya ketika Rasulullah SAW menjadi khatib Jumat ketika itu. Rasulullah berkata, ijlis faqa'id azaitah. Hadis riwayat Abu Daud yang artinya adalah duduklah engkau karena engkau telah mengganggu. Yang ketujuh, duduk dengan memeluk lutut saat khutbah Jumat. Duduk yang seperti ini adalah duduk yang dilarang dan tidak disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul melarang dari duduk dan memeluk lutut saat imam berkhutbah. Hadis riwayat Tirmizi. Dan ini adalah hadis riwayat Tirmizi yang Rasulullah SAW melarang orang yang duduk memeluk kedua lututnya dengan kedua tangannya. Dan ini adalah hal yang dilarang oleh Rasulullah SAW, karena ini adalah duduk yang akan mengakibatkan orang itu terkantuk sehingga ia tidak dapat mendengarkan khutbah Jumat. Dan walaupun ia tidak akan terkantuk, maka duduk ini saja sudah dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sebaiknya kita hindari. Yang kedelapan, tidak mandi saat Jumat. Mandi saat Jumat adalah hukumnya wajib untuk orang yang dewasa, yang baligh dan yang mukim. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Mandi ini adalah mandi sebelum ditegakkannya salat Jumat bagi orang dewasa. Dan ini adalah sunnah Nabi yang mestinya tidak kita tinggalkan agar kita mendapatkan kesempurnaan ibadah Jumat yang afdal. Tidak wajib mandi bagi anak-anak atau wanita atau musafir. Waktunya yaitu sebelum berangkat salat Jumat. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mandi pada hari Jumat sebagaimana mandinya janabah, lalu berangkat menuju masjid, maka dia seolah berkurban dengan seekor unta. Hadis riwayat Bukhari. Dan ini adalah keutamaan dan anjuran dan ganjaran pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala.
orang yang mandi dan membaguskan mandinya seperti mandi janabah, maka ia menuju ke masjid seolah-olah ia telah berinfak seekor onta. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kesembilan, memakai pakaian seadanya dan tidak memakai parfum. Ini adalah ciri khas orang-orang yang malas dalam berhias ketika sholat Jumat. Ia memakai pakaian seadanya dan tidak berusaha untuk mengganti pakaian yang indah atau bagus, dan tidak pula memakai parfum. Padahal disunahkan memakai pakaian yang bagus dan memakai parfum. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mandi di hari Jumat dan bersuci semampunya, lalu memakai minyak wangi, minyak rambut, dan kemudian berangkat ke masjid dan tidak memisahkan antara dua orang, lalu sholat sesuai yang dibutuhkannya, dan ketika imam mulai khutbah ia diam dan mendengarkan khutbah, maka ia diampuni dosa-dosanya mulai Jumat ini sampai Jumat berikutnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kesepuluh, tidak sholat sebelum duduk. Terkadang ketika kita terlambat datang sholat Jumat atau ke masjid, kita langsung duduk. Padahal Rasulullah SAW sunnahnya adalah mengerjakan sholat tahiyatul masjid atau sholat mutlak sebelum khotib naik ke mimbar. Maka kita bebas melaksanakan sholat sejumlah rakaat yang kita ingini, dengan syarat 2 salam, 2 rakaat sekali salam. Dan ini adalah sunnah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, melakukan sholat sebelum khotib sampai naik ke mimbarnya. Maka sholat ini adalah sholat yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW, 2 rakaat ataupun lebih. Demikianlah kaum muslimin, muslimat, sahabat fastabiqul khairat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita lebih bersemangat lagi dalam mendatangi Jumat. Semoga kita mencintai sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, khususnya di hari Jumat. Dan semoga apa yang kita sampaikan dapat diamalkan, dan sesuatu hal-hal yang dapat membatalkan sempurnanya dan keafdalan salat Jumat dapat kita tinggalkan. Dan semoga 10 poin ini dapat kita jadikan pelajaran agar kita tidak melakukan hal-hal yang dapat membatalkan atau menggugurkan salat Jumat kita. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.